Selamat pagi, Shalom. Betapa pentingnya pertobatan. Bertobat itu berasal dari kata metanoia ataupun perubahan pola pikir. Kita perlu berubah pola pikir kita dalam hal apa? Dalam buku Korintus dikatakan bahwa kita semua mencerminkan kemuliaan Allah. Artinya apa? Apa yang kita lihat dalam diri Allah, begitulah kita. Jadi arti bertobat artinya adalah merubah konsep kita tentang Allah. Maka Paulus mengatakan yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi waktu pengenalan kita akan Allah berubah menjadi lebih baik, saitulah kita bertobat. Dan waktu kita bertobat karena berubah pola pikir kita, maka terpancar dari kehidupan kita. Jadi pertobatan adalah perubahan pengenalan kita tentang Allah. Kalau kita melihat Tuhan yang baik dan kebaikan Allah itu kita terima, maka dengan sendirinya kebaikan itu bisa kita salurkan. Orang bisa lihat kebaikan Allah dalam diri kita. Kalau kita bisa melihat bahwa Allah itu penuh pengampunan dan kita mengalami pengampunan, maka pengampunan Allah itu gampang kita berikan kepada orang lain. Kalau kita merasa Tuhan tidak menghukum kita dan kita merdeka dari rasa penghukuman, maka kita pun tidak mau menghukum orang lain. Jadi sebenarnya semua tindakan kita ini adalah, kalau dia masih kurang baik, asalnya karena kita tidak mengenal Tuhan dengan baik. Dan karena itu kita perlu mengenal Tuhan semakin hari semakin baik. Dulu mungkin kita anggap Tuhan yang kejam, Tuhan pemarah, Tuhan tukang ngambek. Sehingga kita juga jadi tukang ngambek. Tuhan itu penuh kasih sayang. Jadi segala sesuatu yang termanifestasi dalam diri kita adalah berbanding lurus dengan pengenalan kita akan Allah. Kalau kita melihat Allah yang sangat mengasihi, kita tidak bisa membenci orang lain. Kalau kita melihat Allah sangat mengampuni kita, kita juga tidak bisa tidak mengampuni orang lain. Karena akan termanifestasi dalam hidup kita. Karena itu tiap hari kita perlu bertobat. Bertobat mengenal Allah dengan cara yang lebih baik. Kenapa ada orang pelit? Karena dia tidak menyadari bahwa Allah memberkati dia berlimpah-limpah. Dia menganggap apa yang dia dapat itu adalah hasil jerih payah dia. Karena begitu susahnya dia dapat, susah dia berikan. Tapi kalau dia melihat Tuhan memberikannya dengan gampang bagi dia, gampang dia berikan. Maka dikatakan, engkau terima cuma-cuma, engkau berikan cuma-cuma. Jadi hari ini, apapun yang kita lihat dalam kehidupan kita, kita nggak perlu menghakimi diri kita. Kita masih proses pengenalan kita akan Allah. Dan semakin baik kita mengenal Allah, maka semakin baik jugalah kehidupan kita. Dan semakin baik kita merepresentasikan diri kita kepada orang bahwa kita adalah duta-duta Allah di muka bumi. Karena itu, mari kita sama-sama bertobat, yaitu mengenal Allah lebih baik lagi. Terpuji nama Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Kalau kita perhatikan waktu Musa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau nanti Firaun bertanya siapa yang mengutus aku jawab apa? Dan Tuhan mengatakan, aku adalah aku. Setelah itu kita juga sering mendengar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi waktu Yesus datang, dia mengenalkan Allah sebagai Bapa. Maka kita diajarin dalam berdoa, doa Bapa kami. Dan juga dikatakan, kalau burung di udara pun dipelihara oleh Bapamu yang di sorga, apalagi kamu. Kalau bunga bakung pun dia juga dandani oleh Bapamu yang di sorga. Yesus mengenalkan Allah sebagai Bapa. Kalau kita perhatikan ini menarik. Kenapa? Tidak ada mantan anak. Jadi Yesus membuat kita berhubungan dengan Allah itu permanen. Mantan yang lain ada, tapi mantan anak tak bisa ada. Tidak ada syaratnya membawa orang itu menjadi mantan anak. Tidak ada kejahatan yang dia buat, membuat dia tidak layak menjadi anak. Dan Alkitab mengatakan, kalau Bapamu yang di bumi aja tahu yang baik kepada anaknya, Bapamu yang jahat di bumi katanya.
apalagi Bapamu yang di surga. Yang mau saya sampaikan, jangan membuat Tuhan jauh dari kita. Contoh seperti ini. Kalau anak Pak Jokowi lagi berdua memanggil Pak Jokowi, "Hai Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo," kita pasti merasa asing. Mereka berdua aja. Jadi kalau kita hanya berdua dengan Tuhan, panggil aja dia Bapa. Maka Roh Kudus juga mengatakan, waktu kita dipenuhi Roh Kudus, kita juga berseru, "Aba ya Bapa." Ya benar, waktu acara resmi di gereja, di mana-mana, ya silakan memanggil nama Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Tapi dia sangat senang waktu kita memanggil dia Bapa. Ini sangat penting bagi kita. Jangan lagi jauhkan hubungan kita dengan Tuhan. Maka wanita Samaria itu, dia pernah bilang, menyembah Tuhan kan harus ke Israel. Dan apa kata Tuhan? Tidak. Akan tiba saatnya menyembah roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran. Tidak lagi bicara tempat. Tahu kenapa? Karena roh Allah itu tempatnya ada di hati kita. Kenapa Tuhan membuat tempatnya di hati kita? Dia tidak mau berpisah dari kita. Karena itu hari ini belajarlah berdoa mengatakan, "Bapa." Setiap Bapa itu tahu anaknya. Dari dalam kandungan, lahir, tahu bapaknya itu bersihin anaknya dari kecil. Yang mau saya sampaikan, Tuhan tahu semua jelek kita. Bapa itu tahu semua jelek kita. Tapi Bapa memaklumi anaknya, menyayangi anaknya. Hari ini, dia Bapa yang sangat baik. Dia lakukan segalanya untuk kita. Jangan lagi membuat dia jauh. Kapan saja, di mana saja, katakan Bapa. Dan Yesus mengajarkan kita berdoa, panggil dia Bapa. Dan itulah hubungan yang paling intim. Dan hubungan yang tak pernah terpisah. Dan tidak bisa jadi mantan. Bapa artinya salah satu adalah sumber dari segala kebutuhan kita. Pagi hari ini. Walaupun dia Tuhan dia. Walaupun dia gagah perkasa. Dia pemilik jagat raya ini. Semua itu benar. Tapi di matanya engkau anaknya. Dan hari ini biarlah kita juga mulai belajar untuk selalu melihat dia sebagai Bapa. Karena pengenalan kita, status itu menentukan hubungan. Jadi Tuhan membuat kita dekat kepada dia. Dengan diri Yesus, kita bisa mengatakan, Bapa. Hari ini, mari deketin selalu Bapa itu yang ada dalam hati kita. Kemanapun kita pergi, Bapa selalu bersama dengan kita. Terpuji nama Tuhan.